Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Murukwagi, saya dari kelas B, NIM 205-2024-0038. Oke, jadi baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Nah, psikometri adalah cabang dari psikologi yang berfokus pada pengukuran aspek-aspek psikologis seperti kemampuan kognitif, kepribadian, sikap, dan karakteristik individu lainnya. Tujuan utama psikometri adalah mengembangkan dan menerapkan alat ukur yang valid dan reliabel seperti tes psikologi dan kuesioner untuk mengevaluasi perbedaan individu secara objektif. Nah, dalam praktiknya, psikometri melibatkan proses perancangan tes, pengujian validitas dan reliabilitas, serta analisis data menggunakan metode statistik. Dengan demikian, psikometri juga memainkan peran penting dalam bidang pendidikan. Rekrutmen kerja, yaitu klinis dan penelitian psikologi untuk membantu pengambilan keputusan yang berbasis data. Nah, yang berikut latar belakang. Latar belakang dari psikometri ini muncul dari kebutuhan untuk mengukur aspek-aspek psikologis manusia secara objektif dan kuantitatif. Dalam bidang psikologi, pendidikan dan sumber daya manusia, pemahaman terhadap kemampuan kepribadian, minat, serta kondisi mental individu sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, psikometri dikembangkan untuk menyediakan alat dan teknik yang dapat mengukur karakteristik psikologi secara sistematis dan ilmiah. Tujuan utama psikometri adalah untuk menghasilkan instrumen pengukuran yang valid dan reliabel, sehingga kemampuan yang diukur dengan pendekatan ini. Psikometri juga mendukung berbagai proses seperti seleksi kerja, diagnosis, klinis, evaluasi, pendidikan, serta penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perilaku. Oke, yang berikut di sini ada jenis tes psikologi. Nah, salah satu jenis yang paling umum adalah tes inteligensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif umum secara umum. Seseorang seperti daya pikir, logika, dan pemecahan masalah. Selain itu, terhadap tes kepribadian yang bertujuan untuk menilai karakteristik individu, baik dalam aspek normal atau baik fak maupun klinis seperti MMPI. Tes bakat dan minat juga termasuk jenis tes psikologi yang berfungsi untuk mengidentifikasi potensi dan kecenderungan individu dalam bidang tertentu, sering digunakan untuk dalam bimbingan karir atau pendidikan. Di bidang klinis digunakan
tes proyektif seperti Rorschach dan TAT yang mengali aspek bahwa sadar dan dinamika kepribadian melalui interpretasi terhadap stimulus ambigu. Selain itu, ada pula tes prestasi atau kemampuan khusus yang digunakan untuk mengukur penguasaan terhadap suatu bidang atau keterampilan tertentu. Psikologi juga memiliki berbagai cabang atau jenis yang masing-masing fokus pada aspek tertentu dari perilaku dan proses mental manusia. Salah satunya adalah psikologi klinis yang berkaitan dengan diagnosis. Pada pemahaman dan penerapan prinsip psikologi dalam konteks pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Psikologi sosial mempelajari bagaimana individu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik dalam konteks kelompok, interaksi sosial, maupun norma-norma sosial. Sementara itu, psikologi industri dan organisasi berkaitan dengan penerapan prinsip psikologi dalam dunia kerja, seperti seleksi karyawan, pengembangan organisasi, dan peningkatan kinerja. Psikologi perkembangan mengkaji perubahan psikologis yang terjadi sepanjang hidup, dari masa bayi hingga lansia. Selain itu, ada juga psikologi kesehatan yang fokus pada hubungan antara perilaku, yaitu stres dan kesehatan fisik, serta psikologi forensik yang mengaplikasikannya prinsip psikologi dalam konteks hukum dan peradilan yang masing-masing cabang ini memberikan wawasan yang berada namun saling melengkapi dalam memahami perilaku manusia secara fisik. Nah, yang berikut di sini ada variabel laten. Nah, variabel laten ini manifest merupakan konsep penting dalam penelitian dan ilmu sosial. Variabel laten merujuk pada konsep atau konstruk yang tidak dapat diukur secara langsung, melainkan hanya dapat diamati melalui indikator atau gejala yang ada. Contohnya, konsep kepuasan hidup merupakan variabel laten yang tidak bisa diukur secara langsung, tetapi dapat diukur melalui indikator seperti tingkat kebahagiaan, kepuasan kerja, atau kualitas hubungan sosial. Sementara itu, variabel manifest adalah variabel yang dapat diukur langsung melalui instrumen atau alat ukur yang sudah terstandarisasi, seperti jumlah, pendapatan, atau usia. Untuk mengukur variabel laten, biasanya digunakan metode statistik yang melibatkan pengukuran terhadap beberapa indikator atau manifestasi yang terkait, misalnya melalui analisis faktor atau model. Persamaan struktural pengukuran variabel laten sangat bergantung pada validitatis dan reliabilitas indikator yang digunakan untuk menggambarkan konsep yang lebih abstrak tersebut. Nah, berikut pengukuran minimal merujuk pada pendekatan dasar dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang cukup meskipun dengan alat atau metode pengukuran yang sederhana. Dalam konteks penelitian, pengukuran minimal sering digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah mencakup
aspek-aspek dasar yang diperlukan, meskipun tidak selalu mencakup semua variabel yang lebih kompleks atau mendalam. Pendekatan ini seringkali diterapkan ketika sumber daya terbatas, baik dalam hal waktu, biaya, maupun peralatan. Namun tetapi bertujuan untuk memperoleh gambaran yang akurat atau relevan terkait fenomenanya yang diteliti. Pengukuran minimal tidak mengorbankan kualitas data yang diperoleh, tetapi fokus pada elemen-elemen yang esensial untuk memenuhi tujuan penelitian atau analisis yang diinginkan. Oke, yang berikut di sini ada ordinal. Nah, ordinal ini adalah jenis skala pengukuran yang digunakan untuk mengurutkan atau mengklasifikasi data berdasarkan urutan atau rangkaian tertentu, namun tanpa memperhatikan jarak atau selisih antara nilai dalam skala tersebut. Pada skala ordinal, data hanya dapat menunjukkan peringkat atau posisi relatif, misalnya urutan preferensi, tingkat pendidikan, atau kategori kepuasan seperti sangat puas, puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas, meskipun ada urutan yang jelas. Perbedaan antara kategori tersebut tidak dapat diukur secara tepat atau konsisten. Nah, sebagai contoh dalam penilaian tingkat kepuasan pelanggaran, meskipun kita tahu bahwa sangat puas lebih tinggi dari puas, ketika sangat puas, ketika kita tidak bisa memastikan seberapa besar perbedaan antara kedua kategori tersebut. Skala ordinal sering digunakan dalam penelitian sosial, psikologi, dan bidang lainnya, di mana urutan penting tetapi perbedaan antara peringkat tidak begitu signifikan. Nah, tes psikologi memiliki perbedaan jenis yang dikelompokkan berdasarkan tujuan dan aspek psikologis yang diukur. Salah satu jenis yang paling umum adalah tes inteligensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif umum seseorang, seperti daya pikir, logika, dan pemecahan masalah. Selain itu, terdapat tes kepribadian yang bertujuan untuk untuk menilai karakteristik individu, baik dalam aspek normal atau Big Five maupun klinis, seperti MPPI. Tes bakat dan minat juga termasuk jenis tes psikologi yang berfungsi untuk mengidentifikasi potensi dan kecenderungan individu dalam bidang tertentu. Sering digunakan dalam bimbingan karir atau pendirian di bidang klinis. Digunakan tes projektif seperti Rorschach dan TAT yang mengali aspek bawah sadar dan dinamika kepribadian melalui interpretasi terhadap stimulus ambigu. Selain itu, ada pula tes prestasi atau kemampuan khusus yang digunakan untuk mengukur penguasaan terhadap suatu di bidang atau keterampilan tertentu. Masing-masing jenis tes ini memiliki peran penting dalam memahami kondisi psikologi individu secara menyeluruh dan objektif. Mungkin dari penjelasan saya sampai di sini. Terima kasih. Shalom.